tingkatan iman setiap seorang hamba itu berbeda. Nah, itu yang pertama. Maka Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan puasa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau misalnya nih Fadli, dari Ramadan dia udah terbentuk nih sifat sabarnya gitu, udah terbentuk sifat teguhnya gitu. Tapi beberapa bulan kemudian setelah Ramadan itu dia kembali pada awalnya gitu. Itu menurut Fadli adalah sesuatu yang wajarkah atau ada nggak kiat-kiat nih untuk terus menjaga apa yang udah dibawa waktu Ramadannya gitu? Nah, jadi begini. Hendaknya gitu kan, kalau orang yang keluar dari Ramadan itu memang bisa menjaga amalan-amalan yang sudah ia lakukan. Karena nanti kalau seandainya kita tidak bisa menjaga amalan-amalan yang kita lakukan itu, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan, misalnya kesabarannya tidak terbentuk, kesabarannya sudah terbentuk di bulan Ramadan, namun di luar Ramadan dia tidak bisa menjaga itu kembali kan. Nah, ini akan menjadi sia-sia gitu kan. Karena orang-orang yang istiqomah itu ialah orang-orang yang bisa menjaga amalan-amalannya tadi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya Fadli, kita kan nih berpuasa nih menahan sabar. Kadang tuh kepikiran gitu waktu kalau nggak sahur gitu kan, aduh ya Allah laparnya gitu. Sebenarnya ada nggak memang tujuan dari puasa itu untuk meningkatkan rasa kita untuk bersyukur seperti itu, untuk memandang yang lebih di bawah gitu? Jadi salah satu hikmah dari bulan Ramadan itu adalah yang paling terpenting itu supaya kita menyadari akan nikmatnya Allah itu begitu banyak kepada kita, menjadikan kita itu menjadi orang-orang yang bersyukur. Namun terkadang ini banyak tidak disadari oleh banyak orang. Ya, kalau kita berpuasa kan kita bisa merasakan lapar. Kalau haus ya kita juga merasakan begitu kan. Tapi lapar ini coba kita bayangkan. Kalau kita di luar Ramadan itu kita bisa makan 3 kali sehari. Kita bisa makan 2 kali sehari misalnya. Bahkan ada yang makannya 4 kali sehari kan gitu. Tapi ketika di bulan Ramadan itu kita makannya sahur, berbuka kan. Maka terasa laparnya oleh kita. Maka itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang tadinya itu dia tidak bisa makan 3 kali sehari, tidak bisa makan 2 kali sehari, tidak bisa makan terkadang 1 kali sehari. Nah, itulah bagaimana cara kita supaya kita bisa mensyukuri begitu banyak yang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian kita ini kalau dalam menyambut bulan Ramadan itu, memasuki bulan Ramadan itu hati kita senang, ya kan? Senang, gembira kita. Kenapa? Karena salah satunya kalau orang-orang yang beriman itu dia amalan sebagaimana yang disampaikan di awal tadi, amalan di bulan Ramadan ini tuh dilipat gandakan, ya kan? Jadi dia ingin semangat berlomba-lomba untuk beribadah, mengumpulkan amal ibadah, memperbanyak amal ibadah. Ada juga yang senang begini, kalau mahasiswa banyak itu kan, udah di grup itu udah rame gitu kan, kapan bukber gitu kan, buka bersama gitu kan. Ada juga yang senang itu makan gratis, ada buka bersama gratis. Iya, ada juga terkadang nih belum hari raya lagi kan, tapi dah menanyakan baju lebaran, ya gitu kan, baju hari raya. Tetapi itu tidak bisa dirasakan oleh semua orang gitu kan. Nah, itulah yang menjadi yang mestinya kita syukuri gitu. Ya. Bagaimana orang-orang yang tadinya itu tidak bisa makan 2 kali sehari. Makanya ada salah satu amalan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini itu ialah memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, memberikan bukaan terhadap orang yang sedang berpuasa. Itu salah satu amalan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena pahalanya itu sama ketika kita seperti orang yang sedang berpuasa tersebut. Nah, kemudian makanya ketika di nanti itu ada kewajiban kita salah satu lagi setelah kita puasa Ramadan ini, yakni menunaikan zakat. Nah, itu salah satu tujuannya itu supaya nanti kan zakat itu dikumpulkan oleh hamil zakat. Nah, nanti setelah terkumpulkan itu kan dibagi lagi tuh
dibagi Diberikan lagi kepada terhadap orang yang asnaf membutuhkan. 8. Nah, salah satunya itu yang paling di atas itu ada fakir, ada miskin. Supaya tujuannya apa? Supaya orang-orang ini tuh bisa merasakan kebahagiaan juga nanti ketika di hari raya Idul Fitri itu. Ibaratnya ada yang mesti ia makan juga, ada yang mesti ia pakai juga. Walaupun dalam pembagian zakat fitrah itu kebanyakan itu yang pertama makanan pokok, karena yang diserahkan juga makanan pokok kan. Kemudian yang kedua itu ada uang. Jadi supaya mereka itu bisa merasakan yang pertama kebahagiaan juga di hari raya Idul Fitri itu, kemudian yang kedua ada yang mereka makan juga. Begitu kira-kira Bima. Jadi memang tujuan dari puasa itu adalah untuk Menyadarkan kita, ya, mengevaluasi, diri menyadarkan kita seberapa gitu. bersyukur sih kita gitu. Mungkin yang terakhir nih Fadli, kita kan sekarang nih lagi UTS, lagi Iya. sibuk UTS di Ramadan gitu kan. Lagi banyak tugas juga dari dosen-dosen gitu. Bagaimana sih sebagai seorang mahasiswa kita tuh menyeimbangkan antara ya, akademis dan ibadah kita di bulan Ramadan seperti itu? Kalau mengenai ibadah, maka di bulan Ramadan ini itu setidaknya ada beberapa hal yang mesti kita tingkatkan gitu. Yang pertama, sholat kita. Sholat wajib telah kita laksanakan, ditambah dengan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah itu yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini itu salah satunya adalah sholat sunnah tarawih yang tak ada di bulan-bulan yang lainnya. Makanya itu jangan sampai kita sia-siakan. Karena begini, kalau di bulan-bulan yang lain itu ketika kita ingin melaksanakan qiyamul lail, ada sholat sunnahnya yang namanya tahajud kan. Dan itu belum tentu bisa kita laksanakan misalnya 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, itu belum tentu. Tetapi di bulan Ramadan ini itu, makanya jangan sampai kita sia-siakan. Ada sholat sunnah tarawih itu kita usahakan kita laksanakan. Nah kebanyakannya kan begini juga. Di awal-awal pertama itu yang melaksanakan sholat tarawih itu rame. Itu sampai masjid tuh melimpah-limpah. Luar-luar gitu. Sampai luar itu penuh. Tetapi kalau sekarang itu udah mulai masuk pertengahan, udah mulai akhir itu kan, itu safnya makin maju. Jadi saya melihatnya begini juga, itu sama kayak kompetisi lah, ada babak penyisihannya, ya kan. Jadi nanti sampai di malam terakhir itu tinggal 1 saf lagi, itulah orang-orang yang menang kan begitu. Jadi jangan sampai itu kita usahakan kita laksanakan amalan-amalan seperti itu, terutama salat-salat sunnah. Kemudian yang kedua, kita targetkan juga kita memperbanyak membaca Al-Quran. Intinya begini, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau bisa, itu kita targetkan. Kalau saya pribadi itu saya targetkan minimal di dalam bulan Ramadan ini itu saya khatam 1 kali Al-Quran. Ya, selesai semuanya 30 juz itu minimal. Nah, kalaupun tidak bisa, artinya apa? Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Kita luangkan waktu kita itu untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bulan Ramadan ini itu adalah bulan turunnya Al-Quran. Ya. Jangan sampai kita sia-siakan itu. Dan ketika kita memperbanyak membaca Al-Quran itu, maka pahala kita juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari kalangan sahabat pun tabi'in yang mereka itu ahli-ahli hadis, itu mereka di bulan Ramadan ini itu memfokuskan diri mereka itu untuk membaca, memurojaah dan mengkaji Al-Quran kembali. Nah, begitu kira-kira. Kalau menurut Fadli nih, kan tadi ada kita singgung tentang tarawih nih. Kadang ada nih beberapa orang yang sholat wajibnya itu kadang keteteran atau kadang sholat di rumah, kadang nggak sholat gitu. Tapi pas tarawih itu dia cepat gitu. Bagaimana tanggapan Fadli ini? Sholat wajib itu, sholat 5 waktu itu untuk laki-laki itu memang dianjurkan di masjid, ya. Kemudian untuk sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu sebetulnya sholat sunnah yang memang dianjurkan juga dilaksanakan di masjid. Tapi boleh juga kita laksanakan di rumah. Tetapi sebaik-baiknya itu dilakukan di masjid. Kenapa? Karena nanti di masjid itu ada keutamaan-keutamaannya. Misalnya di saf pertama itu ada lagi keutamaannya. Nanti ada di suatu riwayat itu ketika mengatakan amin bersama imam, jamaah, dan nanti ada diiringi oleh malaikat, gitu juga ada keutamaannya. Kemudian ketika kita berwuduk dari rumah kemudian melangkahkan kaki kita ke masjid, itu juga ada keutamaannya. Nah, artinya kalau mereka itu selama di bulan Ramadan ini itu yang biasanya tidak melaksanakan sholat-sholat ke masjid, kemudian dia melaksanakan sholat wajib dan tarawihnya ke masjid, itu artinya sesuatu hal yang bagus, ya kan? Artinya ada peningkatan. Nah,
bukan hanya itu saja. Kalau kita lihat ya, terbalik juga kan. Terkadang begini, kalau biasa hari-hari biasa itu yang perempuan itu pun nggak ada mereka melakukan sholat berjamaah di masjid kan. Tetapi ketika di bulan Ramadan mereka itu melakukan sholat jamaah di masjid, sholat tarawih di masjid, iya kan? Jadi memang terkadang maksudnya begini, di kalangan ulama sendiri itu terdapat perbedaan pendapat juga antara perempuan ini itu diharuskan sholat berjamaah di masjid atau tidak. Tapi intinya begini, terkadang kan kalau ibu-ibu kita itu ada yang lagi punya anak kecil, kemudian ada yang lagi hamil juga, ya kan? Atau anak kecilnya tidak bisa ditinggalkan karena harus digendong, harus diasuh, begitu kan? Nah, ini semua itulah yang menjadikan rukhsah bagi seorang perempuan itu tidak diwajibkannya untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tetapi kalau laki-laki itu memang mesti dianjurkan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Makanya perempuan itu tidak apa-apa kalau tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid, karena ada hal-hal yang mesti ia jaga di rumahnya gitu. Ada hal-hal yang mesti ia diurusi di rumahnya. Terkadang kan kalau kita bawa juga itu anak kecil yang belum balik atau berakal, atau dia tuh terkadang masih belum mengerti lah apa yang kita bicarakan. Jadi nanti juga dikhawatirkan mengganggu kekhusyukan orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah tersebut. Begitu kira-kira. Jadi ini ada beberapa tips dan kiat-kiat lah dari Fadli ya. Dan mungkin teman-teman yang menonton sekarang ini lagi menunggu berbuka puasa mungkin ya. Dan seret nggak Fadli? Ini kan lagi ngeteknya berpuasa nih. Iya, Masya Allah. Nggak apa-apa. Tapi insya Allah ini tentunya akan menjadi pahala juga kan di sisi Allah. Karena apa yang kita sampaikan itu tentunya juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pahala. Dan mudah-mudahan tentunya menjadi amal jariah juga nih buat kita kan. Karena kita menyampaikan kebaikan ataupun kebenaran gitu kan kepada hadirin kaum muslimin atau muslimat dimanapun berada, begitu. Dan mungkin untuk teman-teman jangan lupa diterapin gitu ya. Iya. Dari apa yang udah disampaikan seperti itu. Jadi intinya itu yang pertama itu kita tingkatkan sholat ya. Sholat kita tingkatkan, kemudian kita perbaiki lagi. Perbaiki maksudnya apa? Jangan sampai kita itu melalaikan sholat kita. Apalagi sholat fardu itu kita laksanakan tepat waktu. Kemudian kembali lagi kita perbanyak membaca Al-Quran. Terkadang kan kita kalau sendiri itu terkadang ada juga rasa malasnya. Salah satu metodenya, ikut kita tadarus di masjid. Nah, tadarus di masjid itu kan banyak sekali faedahnya gitu kan. Selain kita memperbanyak baca Al-Quran, kita juga bisa belajar di situ. Karena mungkin mana tahu bacaan kita masih belum pas. Nah, kita bisa dengar dari orang-orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya begitu. Oke. Terima kasih banyak ya Kanda udah sama-sama di Pokari kita kali ini gitu. Iya. Jadi sekian saja mungkin dari Kanda. Kita mau jargon dulu? Boleh. Jargonnya LPI ya. Ya, mahasiswa boleh. berkarakter. Mahasiswa berkarakter, Masya Allah, luar biasa. LPI mahasiswa berkarakter. Dan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang udah menyaksikan kita sampai akhir nih. Jangan lupa juga like dan subscribe supaya nggak ketinggalan edisi Pokari lainnya. Hanya di LPI FEB Unri. Pokari, pancarkan sinar ilmu di bulan penuh berkah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.